Small listeners, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengembangkan potensi diri bukanlah semata-mata dipengaruhi oleh peran besar kecerdasan intelijensi atau IQ saja, akan tetapi perlu ditunjang dengan kemampuan dalam mengelola kecerdasan emosional serta didukung dengan SQ atau kecerdasan spiritual sebagai bentuk dari wujud terhadap keyakinan akan adanya Tuhan yang menolong dalam pembentukan karakter dan pekerjaannya. Peran dari kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual akan sangat berpotensi bagi pengembangan diri seseorang pemimpin ya, dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Lalu bagaimana Anda pemimpin bisa mensinergikannya? Selamat malam smart listener, senang rasanya saya Maria Delsa bisa kembali menyapa Anda ya di hari Senin 10 April 2023. Semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Malam hari ini dalam Smart Motivation kita akan berdiskusi, belajar dan juga membakar semangat Anda ya para leaders, para pemimpin mengenai topik malam hari ini SQ dan EQ for Leaders tentunya bersama dengan the one and only founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, Director of Capstan Asia Servitama, Pak Eloy Zaluku. Good morning, Pak Eloy. Selamat semangat pagi. Ini sudah malam, tetapi yes, good morning, semangat kepada semua smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, dan kita kembali saling menginspirasi Mbak Maria Delsa. Yes, betul sekali. Semoga semangat pagi Pak Eloy di malam hari ini bisa tertular sampai ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya, smart listeners. Pak Eloy, malam hari ini topik kita sangat menarik sekali, yaitu kita membahas mengenai SQ dan EQ for Leaders ini. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam Pak Eloy, apakah malam hari ini kita akan membahas SQ ya, kita fokus untuk membahas SQ, tapi dari versi Dana Zohar dan Ian Marshall, karena kan keduanya ini sangat ahli ya dalam topik SQ ini, dan mereka juga menuliskannya pada buku di tahun 2000, atau Pak Eloy akan membahasnya di versi TML nih. Silahkan Pak Eloy. Yes, Mbak Maria Delsa, SQ dan EQ for Leaders selalu menjadi perbincangan yang sangat menarik, sangat penting, dan bahkan very urgent. Ini urgent, important, harus segera dan sangat penting untuk dibahas dan kemudian bahkan dipraktikkan. Karena tentu saja smart listeners, sahabat TML, mengikutilah apa yang terjadi ya di dalam dunia bisnis, bahkan let's say sekarang sedang bergulir ya, kasus-kasus korupsi, pencucian uang, ya kan, terus 349 triliun yang sekarang tengah menjadi perbincangan penting, menarik, dan semuanya itu pasti ada hubungannya dengan leadership. Dan leadership pasti ada hubungannya dengan SQ dan EQ. Dan tepat apa yang Mbak Maria Delsa tadi katakan di awal, bahwa IQ itu berarti intellectual quotient, kecerdasan intelektual penting, tetapi justru orang-orang yang pandai secara intelektual akademis, jika tidak dibarengi dengan SQ dan EQ, justru akan berakhir menjadi professional manipulators, seperti selama ini kita bahas. Dan kembali kepada pertanyaan Mbak Maria tadi, apakah pembahasan ini merujuk pada Dana Zohar dan Ian Marshall? Saya katakan tidak. Karena apa? Karena walaupun saya membaca buku yang mereka tulis ya, ditulis pada tahun 2000, tetapi saya baru mulai membacanya sekitar tahun 2005 dan 2006. Judulnya itu kan SQ, Connecting with Our Spiritual Intelligence. Mereka menggambarkan SQ sebagai kecerdasan manusia yang paling mendasar, most fundamental intelligence.
Dan menurut mereka berdua, SQ adalah apa yang kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan, kapasitas kita akan makna atau meaning, juga vision, visi, dan tentu saja values atau prinsip-prinsip nilai. Now, smart listeners dan sahabat TML, kedua orang ini sebetulnya orang yang terpandang di dalam bidang ini, karena menurut Wikipedia nih, kalau kita cari siapa sih Dana Zohar ini, beliau mempelajari fisika dan filsafat di MIT. Ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Dan menyelesaikan pasca sarjananya di bidang filsafat, agama, psikologi di Harvard University. Ini keren banget. Dan beliau menjadi profesor tamu di berbagai universitas, dan bahkan pada tahun 2002, berarti hanya 2 tahun setelah mereka menerbitkan buku SQ tadi, maka Dana Zohar dikatakan ya, dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemikir manajemen terbesar di dunia. Sementara kalau Ian Marshall, Dr. Ian Marshall adalah seorang psikiater dan psikoterapis. Tetapi I don't know, Mbak Maria, pada tahun 2005, 2006, 2007 saya membaca buku yang mereka tulis. Ini adalah salah satu buku yang tidak terlalu berhasil menarik perhatian saya. Apalagi sampai membuat saya itu menjadikannya sebagai referensi. Padahal tahun itu saya sudah fokus memikirkan mengenai TML, Theocentric Motivation and Leadership. Pertanyaannya, why? Padahal mereka membahas tentang tujuan hidup, purpose, prinsip nilai, values, yang mana merupakan beberapa kata kunci dalam prinsip dan konsep pengajaran TML, Theocentric Motivation and Leadership. Maria, ada kemungkinan bahwa pendekatan mereka berdua terhadap SQ atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual itu tidak selaras dengan apa yang kemudian saya pikirkan, yang saya pelajarin dari sumber-sumber lain. Atau mungkin saya yang belum bisa memahami apa sebetulnya yang betul-betul mereka tawarkan. Tapi intinya, semua listeners dan sahabat TML, malam ini, ketika kita berbicara mengenai SQ dan EQ, khusus mengenai SQ, saya tidak menjadikan buku Dana Zohar dan Ian Marshall sebagai pegangan. Walaupun saya tahu ada banyak pembicara tentang spiritual quotient di luar sana menjadikan buku mereka sebagai pegangan, but I'm not. SQ yang kita bahas juga bahkan tidak berhubungan dengan New Age. Ini juga banyak pembicara-pembicara yang berkata mengenai spiritual. Dan bagi yang tidak mempelajarinya, dia pikir spiritual itu semua sama. No! Banyak yang mengatakan spiritual, tetapi tidak sama. Termasuk salah satu yang getol banget di seluruh dunia, dan sudah bertahun-tahun. Tetapi sebetulnya itu versi New Age. Saya sudah membahas mengenai New Age di 2 buku saya. Buku yang pertama di dalam Life Success Triangle, dan buku yang TML, saya memaparkan sedikit apa itu New Age, dan itu berbeda dengan versi yang saya mau sampaikan, yaitu TML, Theocentric Motivation and Leadership, dan itu yang kita akan bahas malam ini. Demikian, Mbak Maria. Yes, jika Pak Eloy tidak merujuk pada 2 sosok ini tadi, maka SQ versi TML yang sering Pak Eloy sharingkan kepada para leaders ini yang seperti apa Pak Eloy? Mungkin sedikit bridging aja 1 menit sebelum kita break. Silahkan. Very good. TML, Theocentric Motivation and Leadership, bahkan sering menggunakan istilah spiritual maturity, kedewasaan spiritual. Kalau ada kata dewasa, berarti ada kata babies, ada anak-anak nih. Dan itu pun di dalam konsep spiritual itu berbeda dengan religiusitas. Walaupun malam ini saya nggak punya waktu, Mbak, kita nggak bisa mendiskusikan, tetapi saya sudah bahas di tahun-tahun sebelumnya, dan minggu depan atau minggu yang akan datang, jikalau itu dianggap penting, kita bisa ulang lagi.
religiusitas berbeda dengan spiritualitas. Dan menarik sekali karena 9 dari 10 orang yang saya ajak bicara mengenai hal ini, mereka nggak tahu loh perbedaannya. Yes, kita tahan dulu Pak Eloy. Kita tahan dulu karena kita akan jeda. Kita masih pengen tahu lagi lebih dalam. Tapi kayaknya kalau kita membahas perbedaan antara spiritualitas dan regiolitas itu akan jadi satu episode sendiri ya Pak Eloy. Kita akan mungkin sesi kedua kita fokus untuk SQ versi TML yang sering sekali Pak Eloy sharingkan kepada Anda para leaders. Kita akan segera kembali dan kita juga tunggu ketergabungan Anda di 0812 11 12 959 atau bisa langsung komen di YouTube Smart FM karena saat ini kami sedang live streaming di YouTube Smart FM. Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation ya. Di topik kita malam hari ini SQ and AQ for Leaders, dan kami juga masih menunggu ketergabungan komentar Anda, pertanyaan Anda di 0812 11 12 959. Di sesi pertama tadi Pak Eloy sudah menegaskan bahwa Pak Eloy ini dalam prosesnya untuk men-sharingkan TML ini, beliau tidak terpaku terhadap dua sosok ini, yaitu Dana Zohar dan juga Ian Marshall mengenai SQ ini sendiri, walaupun kedua sosok ini sangat ahli ya dalam topik SQ ini. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Eloy, lalu SQ versi TML yang mungkin selama ini Pak Eloy sering sharingkan kepada leaders, pemimpin, atau mungkin Anda sendiri sudah pernah mengalaminya, seperti apa? Silahkan Pak Eloy. Thank you, Mbak Maria. Jadi tadi saya sempat mention mengenai kedewasaan spiritual. Jadi ada kecerdasan spiritual, spiritual quotient atau spiritual intelligence. Tapi versi TML sebetulnya lebih sering menggunakan spiritual maturity atau kedewasaan spiritual. Namun ya itu tadi, karena di dalam dunia pertrainingan dan di dalam marketplace, kedewasaan spiritual itu tidak sepopuler kecerdasan spiritual. Tetapi justru itulah tugas saya, yaitu apa yang tidak populer ini dipopulerkan, karena justru menurut saya juga memberikan alternatif berpikir. Dan ini nanti akan menentukan kualitas kepemimpinan seseorang. So,
kedewasaan spiritual itu berhubungan dengan tadi. Kebalikannya adalah bayi spiritual. Orang beragama bisa dikatakan sebagai bayi, small listeners atau sahabat TML. Dan bayi itu bisa dibayangkan, bayi belum bisa mengonsumsi makanan berat kan, ya, seperti let's say nasi uduk, ya, kambing gulai atau ayam kremes. Bayi hanya bisa menikmati susu yang ringan, tidak memerlukan upaya besar darinya untuk mencerna makanan, minuman yang dia konsumsi itu. Tetapi bayangkan ya, smart listeners, sahabat TML, khususnya bagi yang sudah punya anak. Ketika memperoleh anak gitu ya, betapa bahagianya. Saya ingat sekali ketika anak pertama saya, anak kedua saya lahir, syukur alhamdulillah luar biasa perasaan itu, Mbak Maria. Bayi yang lucu, betul-betul disyukuri kehadirannya. Namun menjadi pertanyaan besar tentu saja, bila bayi ini kemudian tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Umur 10 tahun, apalagi 30 tahun, masih meminta susu. Dan tidak mau mencerna nasi goreng atau ketoprak misalnya. Orang tua pasti khawatir banget, bercampur sedih. Kenapa? Karena ada stagnasi dalam pertumbuhan anak ini. Dan dia tidak bertumbuh menjadi dewasa. Ilustrasi atau pemahaman ini sebetulnya sama dengan kepemimpinan, Mbak Maria. Banyak orang-orang yang secara akademik, pendidikan, dan usia itu seakan-akan dewasa. Usia sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pengalaman kerja sudah 20 tahun, let's say. Tetapi dari sisi SQ dan EQ-nya itu ternyata stagnan. Demikian juga ya, ya yang kita bicarakan ini, sehingga saya bisa menyampaikan bahwa SQ itu, spiritual quotient itu, atau SM, spiritual maturity itu seperti dua sisi mata uang sebetulnya. Dua sisi mata uang. Pertama merupakan karya dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara hidup ini. Itu sisi pertama. He is the first mover. Beliaulah yang memulainya. Tetapi itu satu sisi. Sisi yang lain adalah kita harus berlatih. Manusia harus berlatih sehingga kemudian bisa dewasa. Urutannya seperti itu, smart listeners dan sahabat TML. Tidak boleh terbalik dan tidak boleh hanya salah satunya. Jadi EQ atau SM, spiritual quotient atau spiritual maturity for leaders versi TML itu harus dibayangkan dan dipahami dua sisi mata uang. Yang pertama adalah karya si pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sisi yang kedua ini adalah peran latihan dari manusia yang diberikan kesempatan untuk menjadi agent of change, diberikan kesempatan untuk memimpin itu. Sementara seperti itu, Mbak Maria. Oke, Pak Eloy. Mungkin bisa kita sederhanakan dari contoh yang mungkin kasus-kasus yang pernah Pak Eloy sharingkan kepada para leaders ini, Pak Eloy? Ya, saya akan ambil contoh yang paling sederhana, ya, tentang anak kecil yang dilatih menjadi lebih disiplin oleh kedua orang tuanya melalui jalur belajar sikat gigi setiap hari. Dan itu pengalamanku bersama dengan istriku dan dua anak kami. Kami punya dua anak, putra dan putri, Mbak Maria, usia 13 tahun sekarang dan usia 11 tahun. Dan dari kecil saya bicara pada istri, bagaimana caranya untuk kita mendidik anak-anak ini supaya bisa lebih bertumbuh baik, bertumbuh dewasa dengan disiplin. Maka kami sepakat, kita mulai dengan mengajarkan mereka sikat gigi di pagi hari dan tentu saja sebelum tidur di malam hari. Smart listeners, sahabat TML yang punya anak, nanti silakan bercerita apakah Anda juga pernah mencoba hal yang sama dan bagaimana pengalamannya. Mengajar anak-anak, mendidik anak-anak untuk
terbiasa sikat gigi. Dari pengalaman kami nggak mudah. Tidak mudah Mbak Maria, karena anakku bisa ketiduran. Atau sebelum dia tidur dan diingatkan untuk sikat gigi, dia bisa mengatakan begini, Papi, Mami, Mam, Dad, ngantuk mau bobo. Atau dia akan mengatakan, nggak makan permen kok, Papi, Mami, mau bobo. Dan dia bisa lari, kita kejar dia bisa lari. Sekali saya biarkan, 2 kali saya biarkan, 3 kali saya biarkan. Tapi saya mulai berpikir, ini kalau dibiarkan terus, maka apa yang kita katakan itu baik untuk anak kita, yaitu disiplin, dan salah satu caranya belajar dari sikat gigi setiap hari, itu fail, itu akan gagal. Maka suatu kali saya ambil tangan kecil anakku yang pertama, namanya Kinan, ya, saya ke wastafel, lalu kemudian saya ambil sikat gigi, lalu saya ambil odol, lalu saya buka mulutnya, lalu saya sikat. Waktu saya sikat giginya, anakku nangis. Dan dia mengeluarkan kata kalimat yang sempat membuat saya kaget, karena dia berkata, I hate Papi, Papi jahat. Dan dia nangis. Nah, kalau semua listeners dan sahabat TML tiba-tiba datang dan menyaksikan kejadian itu, kemungkinan besar Bapak Ibu akan mengatakan, Eloy ayah yang jahat, Eloy kejam banget. Namun, semua listeners dan sahabat TML yang juga adalah orang tua, yang punya cinta kepada anaknya dan menginginkan anaknya bertumbuh disiplin dan kemudian menjadi manusia dewasa, you know the reason why. Ibu bapak, sahabat pasti tahu kenapa aku melakukan itu kepada anakku. Alasannya hanya satu. I love my boy. Aku mencintai anakku. Dan karena aku mencintai anakku, aku tidak mau anakku menjadi anak yang sembarangan hidupnya, tidak belajar disiplin, bahwa kebenaran saya memilih jalur sikat gigi. Ada orang tua yang memilih jalur yang lain, mungkin itu olahraga, mungkin itu les-lesan, mungkin itu nyanyi. Tetapi dalam kasus ini contohnya adalah sikat gigi. Nah, saya simpulkan dulu ya Mbak Maria. Ini maksudnya, maksudnya begini ya. Kalau saya sebagai manusia biasa, pasti saya bukan orang tua, bukan ayah sempurna, jauh. But I know one thing, I love my boy. Aku sayang anakku, termasuk putri saya juga, I love her. Dan saya mengajarkan dia hal yang sama. Apakah nanti suatu hari mereka menjadi orang yang aku bayangkan menjadi pribadi berkualitas pemimpin yang efektif? Well, I don't know. Karena ada banyak faktor yang membentuk kehidupan seseorang. Bukan hanya pola asuh orang tuanya kan. But at least we are doing our best. Jadi sebelum kita break, saya mau menyimpulkan bahwa kalau saya sebagai ayah yang tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna, menginginkan yang terbaik kepada anakku dan membantu dia, termasuk kalaupun dia harus menangis, asalkan hidupnya menjadi lebih baik. What about God? Bagaimana dengan Tuhan yang dikatakan maha pengasih lagi maha penyayang? Masa dia akan membiarkan umatnya berkubang dalam dosa kesalahan yang sama terus-menerus bertahun-tahun? Tidak mungkin. Nah, ini yang tadi saya katakan. TML itu mulai dengan Tuhan yang berkarya dulu. Tuhan yang bekerja dulu. Tuhan yang bekerja dalam hati manusia, sehingga manusia itu nanti meresponinya dengan pertobatan, dan itu versi TML. Sementara demikian, Mbak Maria. Tapi terkadang apa yang Tuhan ingin sampaikan tidak bisa dimengerti manusia secara utuh, Pak Eloy. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Kita masih tunggu ketergabungan Anda di Smart Motivation malam hari ini bersama dengan Pak Eloy. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Listeners, untuk naik ke level kedewasaan, kita tentu harus melewati proses kehidupan yang tidak begitu mudah ya. Kadang apa yang ingin Tuhan bentuk dan juga karyakan kepada manusia ini tidak mudah untuk diterima oleh manusia, tidak mudah dipahami oleh manusia secara utuh. Nah, dari contoh kisah yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Eloy ya, kesimpulannya adalah Tuhan tidak mau membiarkan umatnya berkubang dalam dosa yang sama terus-menerus dan bahkan tidak mungkin. Nah, ini apa hubungannya dengan SQ dalam kepemimpinan ini, Pak Eloy? Silahkan. Itu memberikan harapan bahwa kita yang lemah, kita yang belum berpengalaman, kita yang saat ini let's say masih muda, itu punya harapan bahwa kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, yang lebih efektif, yang lebih disiplin, yang lebih produktif, yang lebih berintegritas. Why? Karena we are not doing it alone. Kita nggak melakukannya sendirian. Itu. So there is hope. Dan dengan hope seperti demikian, ketika nanti kita mendapatkan amanah, kita mendapatkan kesempatan memimpin dengan jabatan tertentu, entah itu menjadi supervisor, manager, GM, menjadi direktur, menjadi owner. Bahkan kita bicara pemerintahan, mulai dari lurah, RT, desa, camat, sampai menteri, bahkan let's say presiden, nggak akan sombong karena sebetulnya dia tahu ini bukan aku first movernya. Saya bukan penggerak utamanya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan karakter. Karakter, sifat-sifat, berbicara tentang tadi salah satunya integritas. Jujur, satu kata dengan perbuatan. Berbicara mengenai kerendahan hati. Kenapa kita berlomba-lomba misalnya dengan menunjukkan kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, branded, tas-tas yang luar biasa yang minggu lalu kita saksikan di media sosial. Why? Why? Karena sebetulnya ini ada pemahaman spiritual yang salah. Ada dan saya sangat berharap semua listeners dan sahabat TML mau mempertimbangkan SQ versi TML ini gitu loh. Jadi gini, bicara mengenai spiritual itu ada banyak versi. Dan salah satu versinya adalah aku melakukan A, B, C, D sampai Z supaya kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada saya, Tuhan menolong saya, Tuhan menjadikan saya pemimpin yang lebih baik. Jadi aku first movernya, yang berusaha terlebih dahulu tuh si Eloy ini. Ada, versi seperti itu juga ada. Tetapi TML itu justru karena theocentric, berarti pusatnya kan Tuhan. Allah ini. Yang artinya
Bukan aku yang jalan dulu, bukan aku yang berinisiatif, bukan aku yang aktif. Jadi siapa? Harus Tuhan yang aktif dulu. Seperti tadi itu, ayah yang berinisiatif menolong anaknya supaya kemudian membentuk kebiasaan disiplin dengan sikat gigi itu. Nah, izin saya memberikan ilustrasi yang kedua ya, Mama Maria. Dan saya sangat berharap semua listeners dan sahabat YML, ayo ikut berkomentar. Karena dengan komentar ibu bapak sahabat itu membuat diskusi ini semakin menarik ya dan semakin mendalam. Saya juga mau belajar dari sahabat semuanya. So, saya berbicara kisah seorang anak muda yang meminta sepeda motor dari orang tuanya. Saya ulang, jadi anak muda yang meminta sepeda motor dari orang tuanya. Ini tentang anak berusia, let's say, kelas 1 SMA yang dia pingin banget punya sepeda motor. Karena beberapa teman-temannya sudah punya sepeda motor dan dia bilang, Mom, Dad, tolong berikan saya sepeda motor. Dan papanya berpikir, wow, kamu masih muda, belum waktunya. Dan ternyata anak ini naik kelas 2 SMA, dia minta kepada bapaknya lagi tentang sepeda motor itu, dan bapaknya ngobrol dengan mama, dan mereka menyimpulkan belum waktunya. Sampai kelas 3 SMA, anak ini minta lagi, dan bapaknya ini strict banget. Dan dia mengatakan, San, kamu belum membutuhkannya. Dan belum waktunya, umurmu belum, kamu belum dapat SIM, no. Tapi kemudian anak ini kemudian lulus SMA dan berhasil masuk universitas ternama. Namun universitas ternama itu agak jauh dari rumah. Nah, dia menggunakan ini sebagai alasan meminta sepeda motor yang 3 kali permintaan selama 3 tahun berturut-turut fail, gagal. Dan dia semakin pandai, dia semakin lihai, dan dia ngomong dulu sama mama, Mama, please talk to dad, ngomong sama papa dong. Ini sudah kebutuhan loh, Mam. Ini bukan keinginan sih. Aku sudah belajar baik-baik. Belajar di sekolah, masuk di universitas yang baik. Nah, akhirnya Mama ngomong sama Papa. Dan Papa, oke. Papa, Mama setuju kasih sepeda motor. Tapi ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah, kemanapun kamu pergi, harus selalu pakai helmet. Pakai helm. Kenapa? Karena banyak kecelakaan itu terjadi bahkan dekat-dekat rumah. Janji. Yang kedua, kamu nggak boleh ikut kebut-kebutan ya, seperti teman-temanmu. Janji. Oke, dibeliin, kasih kunci, urusin, semuanya lancar. Semuanya listeners dan sahabat YML, bulan pertama semuanya indah, bulan kedua indah, bulan ketiga indah, bulan keempat ternyata teman-teman kampus mengajak anak muda ini untuk kebut-kebutan. Dan dia tidak mau. Tetapi dengan terus teman ngomong begini, kamu mah nggak berani, buktikan kejantananmu. Terpancinglah anak muda ini, Mbak Maria, dan ternyata dia ikut kebut-kebutan. Karena tidak terbiasa, ternyata dia jatuh dari motor, dan ada mobil sedang lewat. Inti ceritanya, salah satu kaki anak ini patah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ditelepon kepada kedua orang tuanya dalam, waduh, sedih sekali, menangis sampai di rumah sakit. Dan apa yang terjadi adalah dokter mengatakan, we'll do our best, kami akan berusaha. Dan syukur alhamdulillah, ternyata anak ini dirawat oleh seorang dokter yang sangat ahli. Apa yang terjadi? 3 bulan setelah dirawat, kakinya digips begitu, Mbak Maria, digips selama 3 bulan. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh dokter ini kepada anak muda itu adalah, kamu sudah sembuh. Sekarang kamu hanya perlu satu hal. Apa itu? Berlatih. Come on anak muda, berlatih. Remember, kamu sudah sembuh. Jadi kamu melakukan jalan ini. Lalu kemudian dokter ngomong sama suster, ayo bantu anak ini untuk berlatih. Yes, siap dokter. Dokternya pulang dan kemudian suster mengajak anak ini untuk berlatih.
Waktu anak ini turun dari ranjang, bayangkan semua listener sahabat TML, 3 bulan kakinya digips dan sekarang harus belajar jalan. Waktu dia mengambil langkah pertama, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa dan dia mengatakan, nggak bisa, sakit. Dan suster mengatakan, come on, you can do it. Waktu dia mengambil langkah yang kedua, dia keringetan. Dan dia, no, stop. Saya kembali ke atas ranjang. Dan dikembali ke atas ranjang. Dan saat itu dia mengatakan, aku tidak mau berlatih lagi. 2 hari kemudian, dokter datang. Dia jenguk. Dan dokter bertanya kepada suster. Suster, bagaimana dengan anak muda itu? Suster menjawab, yes, kami sudah berlatih 1 kali. Oh ya, lalu apa yang terjadi? Setelah 2 langkah dia berhenti, dan saya sudah mengajak dia berlatih lagi, dan dia mengatakan tidak mau berlatih karena sakit. Oh gitu ya? Iya. Semua listener sahabat TML, dengarkan apa yang dikatakan dokter ini kepada anak muda itu. Dokter berkata kalimat ini. Anak muda, dengarkan baik-baik. Kamu sudah sembuh. Tetapi jikalau kamu tidak berlatih jalan, kamu lumpuh sampai mati. Saya ulang kalimat ini anak muda, dengarkan baik-baik karena saya akan segera pulang. Bahwa kamu sudah sembuh. Tetapi jikalau kamu tidak berlatih, kalau kamu tidak berlatih, kamu akan lumpuh sampai mati. Semua listener sahabat TML, apa yang sedang saya sampaikan adalah itu spiritual. Tuhan mau menolong umatnya. Tetapi umatnya juga mesti mau berlatih. Tuhan mau umatnya hidup berintegritas. Sehingga penyelewengan jabatan yang selama ini kita dengar, kita ikutin, kita baca, dan mungkin terjadi di kantor Anda, atau mohon maaf, mungkin Anda melakukannya hari ini. Selingkuhan terjadi mungkin. Kebohongan terjadi. Penganiayaan terjadi. Mbak Maria, marketplace kita rusak, Mbak. Itulah sebab kenapa saya itu membaktikan seluruh hidupku untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Karena yang kekurangan Mbak, dunia dan Indonesia dan perusahaan-perusahaan kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar dan pandai secara akademik. Kita kekurangan orang-orang yang berintegritas. Dan betul saya setuju, sistem harus diperbaiki. Tetapi bahkan sistem diperbaiki pun, kalau hati dari manusianya tidak tertransformasi, nggak akan mungkin pemimpin yang efektif dan produktif dan berintegritas itu kita bisa dapatkan. So, SQ penting sekali. Walaupun EQ juga sangat penting, tapi dasarnya adalah SQ. Dan SQ itu berbicara mengenai Tuhan yang mentransformasi hati manusia dulu. Tetapi Tuhan yang sudah mentransformasi hati manusia harus diresponi dengan berlatih. Karena hati yang sudah ditransformasi, jikalau tidak berlatih, lumpuh sampai mati. Yes. Itu TML. Dan itu EQ versi TML. Oke. Tapi jika kita lihat Pak Eloy, para pemimpin atau orang-orang yang saat ini mungkin sedang terjerat dalam beberapa kasus yang kita sayangkan seperti itu, tampak luarnya kan terlihat seperti rohaniawan sekali. Sepertinya mereka begitu mengenal Tuhan, begitu sering beribadah juga. Lalu faktor apa yang menyebabkan bahwa mereka ini tidak punya spiritual yang begitu dewasa dalam dirinya hingga mereka bisa terjebak? Nah, ketika terjebak ini mereka bilang bahwa ini pencobaan datangnya dari Tuhan. Seperti itu Pak Eloy. Bagaimana Pak Eloy memandang dan menyikapinya? Kita akan bahas di sesi berikutnya sambil kita tunggu komentar dan juga pendapat Anda di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku kembali ya. Di sesi terakhir ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dan juga komentar Anda yang sudah masuk di WhatsApp maupun yang sudah bergabung di YouTube ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu di sesi sebelumnya sudah saya tanyakan ke Pak Eloy mengenai beberapa kasus yang sering terjadi pemimpin-pemimpin yang mungkin saat ini sedang terjebak atau masuk ke dalam jurang dari tadi ketidakpahaman terhadap spiritualitasnya itu tadi. Nah, padahal secara di luarnya kita mengenal bahwa pemimpin-pemimpin ini terlihat sangat religiulitas sekali. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka ini sampai bisa terjebak dan kemudian seringkali mengatakan bahwa oh ini juga pencobaan dari Tuhan. Seperti apa Pak Eloy memandang dan juga menyikapinya? Silahkan. Thank you, Mbak Maria. Saya mesti hati-hati sekali menjawab pertanyaan ini oleh karena saya pun bisa jatuh dalam pergulatan yang sama. Jadi smart listeners dan sahabat YML, kalau saya terus-menerus memikirkan, menulis, berbicara dan mengembangkan konsep TML dan TTL, Theocentric Motivation and Leadership, dan Theocentric and Transformational Leadership, bukan berarti saya sudah lulus. Bukan. Tetapi karena memang ya ini titipan yang I don't know, makanya kalau ada training gitu ya atau undangan dari perusahaan yang kalau mengatakan Eloy mari berikan training di perusahaan kami, tapi jangan pernah mengucapkan, menyebut satu kali pun nama Tuhan, nggak akan datang saya. Nggak akan datang saya. Kenapa? Karena gue mau ngomong apa? Jadi sudah seperti itu tuh pemahaman saya mengenai hal ini. Tetapi sekali lagi bukan berarti saya sudah lulus, masih jauh. Saya juga masih jatuh bangun. But saya mau menyampaikan bahwa ada perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas, Mbak Maria. Ini ada di semua agama. Yaitu orang-orang yang rajin ibadah, ternyata ditangkap KPK, terbukti bersalah, dijebloskan ke dalam penjara. Itu tidak aneh. Sejak abad pertama juga ada itu. Kenapa? Karena religiusitas itu tidak sama dengan spiritualitas. Religiusitas itu adalah ritual. Religiusitas itu adalah tata ibadah. Religiusitas itu terlihat di luar dan bisa ditipu dan bisa menipu. Bahkan religiusitas bisa menjadi penghambat seseorang naik kelas di kelas spiritualitas. Karena spiritualitas itu tidak terlihat di awalnya. Spiritualitas itu dimulai dari namanya hati. Ketika hati itu mulai ditransformasi, itu tidak terlihat dari luar. Terlihatnya mulainya dari dalam. Makanya ini menolong kita juga ketika ada seseorang yang dikatakan itu jahat,
malas, menipu, berbohong. Jangan pernah memvonis bahwa orang itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Jangan. Why? Karena you don't know and I don't know. Jangan-jangan Tuhan sang pencipta dan pemelihara hidupnya yang mengasihi dan mencintai dia sedang bekerja dalam hati orang ini, tapi memang tidak terlihat di luar. Tapi tunggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, Anda mulai melihat something different. Omongannya mulai berbeda, bacaannya mulai berbeda. Dia sudah mulai melihat hidup secara berbeda. Maka prioritas hidupnya berbeda. Sampai nanti terjadi U-turn. Yang tadinya dia pergi dengan hati yang keras, melawan Tuhan, dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi keinginan hedonismenya. Sekarang dia mual. Mikirin itu aja, belum melakukan. Baru memikirkan aja. Dia sudah mual-mual. Kenapa? Karena hatinya sudah diubahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengubahkan hati? Ini perbedaan antara motivasi pada umumnya yang ada di luar sana dengan motivasi teosentris. Karena motivasi pada umumnya di luar sana mengatakan perubahan dimulai daripada pikiran. Motivasi teosentris mengatakan dimulai dari hati, baru pikiran. Karena pikiran berubah, kalau hatinya tidak berubah, tetap yang diinginkan adalah berlawanan dengan yang diinginkan Tuhan. No, jadi itu kenapa kok bisa ada orang yang rajin ibadahnya, terlihat bahkan bisa menghafal kitab sucinya, agama apapun dia, ternyata ditangkap KPK, terbukti bersalah, masuk penjara. Why? Karena religiusitas, rajin beribadah, rajin melakukan berbagai macam ritual, belum tentu spiritualnya baik. Sebaliknya, orang yang spiritualnya baik, ibadahnya pasti baik. Kenapa? Karena dia sudah tahu mengapa aku mesti melaksanakan tata ibadah dan ritual ini. Bukan lagi supaya aku bisa mendapatkan Tuhan. Bukan, Tuhan itu sudah didapat. Tetapi justru sebagai responku terhadap Tuhan yang baik itulah makanya aku melakukan ibadah A, B, C, D, dan sampai Z ini. Bukan lagi untuk memenangkan hati Tuhan, bukan. Karena hati Tuhan gimana bisa dimenangkan? So, small listeners, sahabat TML, itu jawaban saya terhadap pertanyaan tadi Mbak Maria, dan ini waktu kita terbatas. Bagaimana respons kita terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan ini yang membentengi kita ya Pak Eloy, agar kita tidak keluar dari jalur yang sudah seharusnya. Mungkin kita akan sapa beberapa yang sudah tergabung di YouTube dan juga WhatsApp Smart FM Pak Eloy. Ini ada Bapak Philip Hutapea yang sudah bergabung di YouTube. Terima kasih Pak Eloy untuk memilih konsep SQ atau SM yang tidak populer di mata dunia. Kemudian ada Bapak Ruli Silalahi yang minggu lalu menjadi narsum kita ya, 2 minggu lalu. Bertanya nih Pak Eloy, apakah ada ukuran bahwa seseorang leader sedang dalam track SQ dan EQ yang sesuai dengan TML? Karena kita melihat banyak pemimpin di Bagus ini belum menjabat terlihat sangat baik SQ-nya, namun setelah menjabat berbeda sekali. Terima kasih. Thank you. Sebetulnya begini, di kelas-kelas CTM ya, Certified Theocentric Motivator, Bang Ruli juga pasti masih mengingat itu, dan nanti saya akan mengajarkannya juga di bulan September di kelas ya sertifikasi CTM batch yang ke-6, yang namanya itu Stages of Faith. Stages of Faith. Itu tentang teori 6 tahap pertumbuhan iman seseorang. Dan ini berlaku untuk agama apapun, karena penelitian ini dilakukan oleh seorang psikolog, James Fowler namanya. Dan iman itu sebetulnya nggak bisa diukur. Tetapi wadahnya iman, yaitu si manusia ini, itu bisa diukur, dan itulah yang dilakukan oleh James Fowler.
yang beliau mengatakan ada 6 tahapan. Ya, bahkan totalnya 7 karena dimulai dari angka 0. 0 itu undifferentiated namanya. Undifferentiated. Undifferentiated itu Mbak Maria artinya adalah seseorang yang mengikuti agama tertentu, termasuk berbagai ritual, tetapi saat ibadah, apapun iman agamanya, dia sibuk sendiri dengan misalnya, sibuk dengan HP, bahkan dia tidur. Tapi lucunya minggu depan, dia datang lagi, tetapi dia juga melakukan hal yang sama lagi. Dia datang ke rumah ibadah, dia secara fisik ada di sana, tapi pikirannya tertinggal di kos-kosan, sibuk dengan HP, atau kalau memungkinkan dia ngomong dengan orang sebelahnya. Ini undifferentiated, ini infants, ini babies, ini toddlers. Ini menurut penelitian dari James Fowler. Tetapi orang itu kemudian bisa bertumbuh menjadi intuitive projective faith. Itu apa? Itu intuisi mulai bergerak. Si orang ini nih. Bayangkan kalau dia seorang leader, dia bisa punya jabatan yang tinggi loh. Dia bisa mendapatkan gaji yang besar loh. Tetapi secara spiritual iman, apapun agamanya, masih undifferentiated seperti orang tadi. Dia bisa datang ke rumah ibadah, tetapi kemudian justru hatinya nggak ada di sana. Hanya untuk apa? Oh, pencitraan saja mungkin. Yang kedua tadi itu intuitif projective, intuisinya mulai bergerak, ikut agama tertentu karena keturunan. Bapak ibunya memang agama itu, teman-teman atau pacarnya agama itu, atau karena kegiatan tertentu yang dia suka, mungkin makan-makan, mungkin gue suka musik, di sini ada musik. Ini intuitif projective, ini belum dewasa. Lagi naik kelas menurut James Fowler, namanya mythical literal. Itu artinya apa? Ini orang-orang yang percaya Tuhan karena ingin sembuh dari penyakit. Loh, apa salah? Ya enggak salah. Tapi kalau seseorang itu berelasi dengan Tuhan hanya untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kekayaan, sebetulnya dia menyembah Tuhan itu dengan motivasi yang salah. Dia datang ke Tuhan itu untuk dapat jodoh, kemudian dia tuh supaya karirnya maju, bisnisnya maju, dan isi doanya itu bahkan bisa bangun tengah malam untuk berdoa ngapain? Hanya minta ini dan minta itu sampai mencucurkan air mata. Jadi Tuhan itu sebetulnya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ini namanya adalah mythical literal faith. Bukan ini yang kita harapkan. Bayangkan kalau orang seperti ini jadi pemimpin. Jadi apa dia? Nah, yang ketiga adalah synthetic conventional. Ini di level atasnya. Ini kemudian dia mulai mensintesiskan pengajaran agamanya, kitab sucinya dengan dirinya sendiri. Udah mulai baik. Tetapi itu pun hanya karena pimpinan agamanya mengajarkan itu. Tidak rindu belajar lebih. Jadi, dia akan merujuk kepada pimpinan agamanya. Apapun agamanya. Bahwa pemimpin saya mengatakan ABC, maka aku juga harus mengatakan ABC. Tanpa sungguh-sungguh belajar. Jangan-jangan pimpinanku salah. Nomor 4 ini individuatif reflektif. Nah, iman sejati mulai di sini. Kedewasaan mulai di sini. Dia mulai take it personally. Dia mulai take it seriously. Artinya, dia mulai belajar secara serius tentang inti imannya itu apa. Kalau imannya agamanya A, dia mulai belajar. Why A? Kenapa bukan B? Hanya saja, tapi orang ini punya satu kekurangan. Apa itu? Dia masih eksklusif. Dia hanya bermain dengan yang sama agama dengan dia. Dia hanya mau bergaul dengan yang sama agama dengan dia. Yang diharapkan versi TML ada di level ini. Apa itu? Conjunctive faith. Artinya apa? Bersatunya pengertian dengan perbuatan. Memahami inti imannya. Kenapa dia menjadi agama A? Kenapa dia mengikuti Tuhan B ke Tuhan C? Tetapi dia tetap terbuka serta mampu bekerja sama dengan keyakinan yang lain. Dia bisa. Dia bisa. Itu yang kita harapkan. Itu sudah versi TML. Jadi dia yakin sekali dengan iman kepercayaannya. Tapi dia terbuka dan bahkan mampu bersahabat bekerja sama dengan iman dan keyakinan apapun. Kalau yang nomor 6 paling tinggi, I don't think. Well, ada di antara kita yang akan sampai di situ. Karena itu berbicara mengenai universalizing. Itu meskipun Anda sangat memusuhinya. Namun ketika mencoba mencari kesalahan dari dirinya, Anda tidak akan menemukannya. Itu pun. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant.
Terima kasih dan sampai jumpa.